Ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang, guru tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aslamia, tugas di SMP 2 Mabatungun Selatan. Pada hari ini tanggal 30 hari Kamis 2025, saya akan mengambil video pembelajaran untuk memenuhi tugas PPG PAI 2025 model PBL dan metode diskusi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang, guru tercinta. Tanpamu apa jadinya aku, tak bisa baca tulis mengertinya engkau, guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku, tak bisa baca tulis mengerti baca. Assalamualaikum. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Nah, alhamdulillah, semangat semuanya ya. Nah, pada kesempatan kali ini, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kepada ketua kelas dipersilakan. Zahira, ya. Di tempat duduk, siap gerak kepada ibu guru. Hormat, gerak, gerak, gerak. Mari kita berdoa. Bacaan surat Al-Ikhlas. Bacaan salam. Sebelum kita memulai pelajaran, satu dari anak-anak untuk membaca Al-Quran. Nah, itu minta kepada Refni, dipersilakan kepada Refni. فذلك الذي
الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Ya, itulah bacaan Al-Quran yang telah dibacakan oleh teman kita. Ya, bacaannya luar biasa, bagus sekali ya. Kita membaca Al-Quran itu sesuai dengan tajwid. Ya Rafi, Kori, ya. Mudah-mudahan apa yang dibacakan oleh teman kita yang mendengar, mudah-mudahan mendapat pahala dari Allah. Amin, amin ya Rabbal alamin. Nah, sudah ada yang piket tadi? Nah, coba lihat dulu samping kiri kita, adakah sampah? Kalau tidak, kalau ada sampah, jadi kita tidak nyaman untuk belajar. Coba ambil sampahnya dulu. Buang ya. Rapi ada sampah di Buang bawah. tong sampah di depan. Jadi kita Nah, siap nih belajar? Nah, selanjutnya kita akan absen dulu kehadiran anak-anak semuanya. Abdul Asri Khairuddin, Abdul Faiz, Ar-Rafi, Aura Kasih, Sila, Erik Irawan, Fauzia, Indrayati, Muhammad Ulul Azmi. Satu orang teman kita yang sakit ya. Keluarkan persiapan untuk belajar. Dan kita akan belajar hari ini. Apa pelajaran kita yang kemarin? Al-Quran. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang Rasul. Nah, dalam belajar ini kita harus semangat ya, karena itu akan memudahkan kita mendapat ilmu. Nah, bisa mengikuti pelajaran? Nah, yang pertama, mengapa kita harus beriman kepada Nabi dan Rasul? Siapa yang bisa menjawab? Ya, boleh. Kepada Nur Akila. Biar kita bisa melakukan anak berita dan menerima. Iya, bagus sekali, kasih pujian. Yang kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Karena Nabi itu adalah pedoman hidup kita. Salah satunya yaitu Al-Quran dan hadis. Apa pedoman kita yang pertama? Yaitu Al-Quran. Kemudian hadis. Dalam Al-Quran, dalam kehidupan kita, itulah jalan petunjuk kita dalam menjalani kehidupan. Nah, bagus sekali ya Nur Akila. Iman kepada Nabi dan Rasul rukun iman keberapa? Nah, ya Zahira, silakan Zahira. Ya, itu rukun iman yang keempat. Bagus sekali. Rukun iman pertama apa? Iman kepada Allah. Apa lagi? Iman kepada Allah. Kemudian iman kepada malaikat. Kemudian yang keempat, iman kepada Rasul. Berarti iman kepada Rasul itu adalah iman yang hebat. Kemudian apa lagi? Iman kepada
berpakaian compang-camping pergi ke Madinah. Ia bermaksud untuk bertemu Nabi Muhammad SAW untuk meminta belas kasihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah, seru pengemis itu dari depan rumah Nabi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab Nabi Muhammad SAW. Lalu ia mempersilahkan pengemis itu masuk. Wahai Rasulullah, aku ini miskin sekali, tidak punya apa-apa. Anak dan istriku kelaparan karena tidak ada makanan. Kasihanilah dan berilah aku sedekah ya Rasulullah, kata si pengemis dengan mengibah. Mendengar cerita sang pengemis, terketuklah hati Nabi Muhammad SAW. Beliau mengambil makanan dan memberikannya kepada pengemis itu. Hati si pengemis sangat senang. Kemudian ia pamit untuk pulang. Setibanya di rumah, si pengemis dan keluarganya menyantap makanan pemberian sang Nabi. Ia bercerita kepada istrinya, Rasulullah benar-benar orang berhati mulia. Beliau menerimaku dengan penuh keramahan dan kebaikan. Kalau begitu, Bapak pergi lagi saja besok. Siapa tahu diberikan yang lebih besar, kata istrinya. Baiklah, besok aku akan ke rumah Rasulullah lagi, kata si pengemis kepada istrinya. Esokan harinya, pengemis, bukankah engkau yang kemarin datang ke sini? Tanya Nabi. Benar, wahai Rasul. Bantulah aku lagi ya Rasul. Lalu, Nabi mengambil uang untuk diberikan sebagai sedekah kepada si pengemis. Dengan rendah hati Nabi berkata, terimalah uang ini. Jumlahnya hanya sedikit saja. Pergunakanlah dengan sebaik-baiknya di jalan Allah. Terima kasih wahai Rasulullah, kata si pengemis dengan girang. Saat sampai di rumah, kemudian memutuskan untuk kembali ke rumah Nabi keesokan harinya. Kali ini, istri si pengemis ikut serta. Hai Rasulullah, kasihanilah kami, kata si pengemis. Berikanlah kami sedekah, wahai Rasul, timpal istrinya. Nabi Muhammad SAW memperhatikan kedua orang itu dan mengerti mereka malas bekerja. Lalu beliau masuk ke dalam rumah. Tak lama kemudian, Nabi Muhammad SAW muncul dengan membawa sebuah kapak. Ambillah kapak ini, kuberikan untukmu, kata Nabi. Si pengemis terkejut dan bertanya, wahai Rasulullah, apa yang harus kuperbuat dengan kapak ini? Yang kuperlukan adalah makanan atau uang. Kapak ini akan sangat berguna bagimu. Kau bisa menggunakannya untuk menebang pohon, memotong kayu, dan pekerjaan lain yang bisa menghasilkan uang bagimu dan keluargamu. Terang Rasulullah SAW. Dan istrinya tertegun. Mereka sangat malu dan menyesal. Mereka sadar mencari nafkah dengan mengemis membuat mereka dan keluarganya menjadi hina karena bergantung kepada belas kasihan orang lain. Apa yang bisa menanggapi tentang video itu? Ibu dengar dari Retmi. Nabi Muhammad memiliki rasa kasih sayang dan memiliki rasa peduli terhadap orang lain. Nabi memiliki hati yang sangat mulia, juga suka berbagi kepada orang lain. Ya, luar biasa ya. Apa yang dicontohkan oleh Nabi? Peduli, kemudian rendah hati. Apa lagi? Dan mempunyai hati yang Mempunyai hati yang mulia. Bagus sekali ya. Kasih plus dulu untuk Retni. Nah, yang lain siapa yang bisa? Iya, tidak boleh mengemis. Bagus. Nah, itu dia.
jawaban dari sebuah video. Kasih plus dulu. Kita hidup di dunia ini harus usaha dulu. Tidak, jangan kita mencontoh pengemis yang tadi. Ya, selalu meminta-minta kepada orang lain. Itu tidak boleh ya. Selagi kita bisa, badan sehat, kita harus berusaha dulu. Jangan sampai meminta-minta kepada orang lain. Bagi kelompok, silakan duduk berkelompok yang sudah kita bagi tadi. Ya, duduk berkelompok. Di kelompoknya, nah, ibu akan membagi LKPD untuk anak-anak semua kerjakan ya. Kita akan mencari di sini jawabannya. Silakan anak-anak semuanya diskusikan dengan baik. Ya, siapa yang menulis, siapa yang mencari, tolong kerjasama ya. Nanti di sini ada kelompok anak-anak. Ini kelompok 1 ya. Silakan bekerja. Dan kelompok 2 ya. Dan kelompok 3. Nah, ini adalah tugas anak-anak dalam kelompok. Silakan bekerja dan cari. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Siapa yang menulis, siapa yang mencari, silakan. Kelompok 2 ada pertanyaan? Silakan bekerja. Nah, buat nama kelompoknya ya. Berapa orang kita dalam kelompok? Silakan. Tulis nama kelompoknya dulu. Nah, setelah kalian selesai nanti menjawab, silakan tampilkan masing-masing kelompok hasil diskusinya. Ya, masing-masing kelompok silakan dipresentasikan nanti hasil diskusinya. Cepatnya. Nah, kelompok 1 bagaimana? Aman? Ya, buat namanya nanti. Yang lain ada pertanyaan? Ya, kerjakan ya, diskusikan dengan baik dan enak. Dulu kita tengok. Ya, nilai ya kerjasamanya. Kemudian apakah kalian membuat tugas dengan lengkap? Kita berhasil.
kami. 2. Sifat-sifatnya. Tugas Nabi dan Rasul, yaitu menyampaikan wahyu dan mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Baiklah, sekianlah presentasi dari hasil kami. Presentasi dari kelompok 1. Adakah pertanyaan untuk kami? Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Satu, Nabi dan Rasul. 1. Siddiq adalah benar. 2. Amanah, dapat dipercaya. 3. Tabligh, menyampaikan. 4. Fitnah, cerdas. Tugas Nabi dan Rasul sebagai salasi bagi umatnya, sebagai pemberi peringatan, sebagai pembawa kabar gembira, sebagai juru dakwah. Melibatkan pahala atas keimanan dan amal soleh bagi Nabi dan Rasul. 2. Memberikan pelajaran kepada umatnya agar mengetahui boleh atau tidaknya dilakukannya suatu perbuatannya. 3. Memberikan keteladanan tentang masalah keduniaan seperti bekerja, berbuka, dan sebagainya. 5. Hubungan iman kepada Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul memiliki karakter yang kuat dalam mendidik mereka. Karena Nabi dan Rasul memiliki sifat wajib, mustahil, dan yang bisa didomani oleh umat manusia. Hasil diskusi kelompok kami. Ada pertanyaan dari lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dilakukan oleh Nabi. Apa itu iman kepada Nabi? Iman kepada Nabi yaitu percaya atau meyakini bahwa Allah mengutus Nabi dan Rasul untuk memberikan petunjuk dan menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Sifat-sifat Nabi dan Rasul. Siddiq artinya benar, amanah dapat dipercaya, tabligh menyampaikan, fitnah cerdas. Tugas Nabi dan Rasul sebagai saksi bagi umatnya, sebagai membawa kabar gembira, sebagai pemberi peringatan, sebagai juru dakwah. Hikmah beriman kepada Nabi dan Rasul membentuk akhlak yang mulia. Hubungan iman kepada Nabi dan Rasul, kita harus mempercayai Nabi itu membentuk akhlak manusia dari yang tidak baik menjadi baik. Itulah hasil diskusi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Sudah paham semuanya? Sudah. Paham ya. Kita lihat kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, tadi sudah menampilkan hasil diskusinya. Ibu ambil ya hasil LKPD-nya Ibu nilai. Ya, untuk apa kelompoknya, penilaian kelompok sudah Ibu ambil. Nanti Ibu bagikan ya hasilnya. Langsung saja ya, untuk kelompok 1 nilainya yaitu 90. Kasih tepuk tangan. Kelompok 2 Ibu kasih nilai 92. Untuk kelompok 3 Ibu kasih nilai 95. Nah, hasil diskusinya, kerjasamanya dan semangatnya tampil di depan itu semangat. Jamin
membenarkan bahwa Allah memiliki nabi dan rasul yang Nah, yang kedua, nabi dan rasul itu bertugas sebagai saksi ya bagi umatnya di akhir kelak, memberi kabar gembira bagi para pengikutnya. Kemudian apa? Memberi peringatan kepada orang-orang yang beriman. Dalam menjalankan tugasnya, nabi dan rasul itu diberi mukjizat. Itulah kesimpulan pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Bagaimana kesan hari ini tentang materi ini? menyenangkan. Alhamdulillah menyenangkan ya. Berarti kalian sudah semangat dan paham dalam belajar. Nah, Erik. Nah, materi apa yang sudah kalian pahami? Pertama apa? Itu tentang iman kepada Kemudian apa lagi? sifat-sifat Sifatnya. Apa lagi? Tugasnya. Materi ini yang belum paham? tidak. Tadi sudah paham. Nah, itulah materi atau pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Ya, untuk kita siap-siap dilakukan seperti semula. Kita masukkan untuk siap-siap. Kita akhiri pembelajaran kita dengan mengucapkan baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.